Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-24. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Kutipan ini diberi judul Pengakuan Petrus. Diceritakan oleh Markus bahwa pada saat itu Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan dari kampung ke kampung dan sampai di kampung yang bernama Kaisaria Filipi. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus ini tentu saja didasarkan pada pengenalan yang terjadi di antara orang-orang non-Yahudi terhadap Yesus. Minggu yang lalu kita mendengar bagaimana orang yang gagap dan tuli yang tinggal di luar wilayah keyahudian dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Maka peristiwa hari ini yang dikisahkan di mana Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Menjadi sangat relevan. Orang-orang yang dimaksud oleh Yesus tentu saja bukan hanya orang-orang yang di sekitar Yesus, tetapi orang kebanyakan yang telah melihat Yesus, yang telah mengenal Yesus meskipun hanya dari jauh dan mereka bukan orang-orang Yahudi. Ada dua jawaban yang diberikan oleh para murid Yesus. Yang pertama, Yesus dipandang sebagai orang yang seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Namun rupanya kenangan akan Yohanes Pembaptis sangat membekas di hati banyak orang. Dan mereka menemukan kemiripan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yohanes Pembaptis tokoh yang mengajarkan hidup rohani, pertobatan, jalan hidup yang lurus, cara hidup yang benar. Dan itu mereka temukan juga dalam diri Yesus. Yang kedua, dia dipandang sebagai Elia atau salah seorang dari para nabi. Elia adalah nabi perjanjian lama yang tidak mati karena dikisahkan dia naik ke surga dibawa oleh kereta yang berapi. Dan orang-orang Israel menantikan saat Elia turun kembali untuk mengajarkan jalan-jalan menuju kepada Tuhan. Elia menyuarakan isi hati Allah kepada manusia. Dan nampaknya Yesus dikenal oleh orang banyak pada waktu itu sebagai pribadi yang mengungkapkan isi hati Allah. Sementara banyak orang Farisi, ahli Taurat, lebih melihat Yesus sebagai seorang guru
Mungkin jalurnya tidak terlalu resmi, tetapi Yesus dipandang sebagai orang yang seprofesi dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para murid Yesus nampaknya juga mempunyai pendapat terhadap Yesus seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus selalu mereka panggil sebagai guru yang mengajarkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kerohanian. Namun demikian, jawaban itu tidak membuat Yesus puas. Maka Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini sebenarnya?" Dan rupanya para murid diwakili oleh Petrus memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias." Mesias artinya yang terurapi. Artinya Yesus adalah pilihan Allah yang dikuduskan oleh Allah, yang diurapi dan dipilih oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah manusia sebagai utusan. Yesus dengan demikian menyuarakan suara Allah, isi hati Allah. Dia adalah utusan dari Yang Maha Kuasa. Dan inilah yang dinantikan banyak orang. Mesias hadir dalam diri Yesus bukan sebagai Mesias yang membawa kekuatan pasukan untuk mengalahkan musuh, tetapi dia Mesias yang menampilkan kesederhanaan anak manusia. Dia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan demikian, identitas Yesus adalah Dia yang datang dari Yang Maha Tinggi, bukan dengan penampilan yang menakutkan, tetapi dengan penampilan yang bersahabat, sebagai anak manusia yang mudah didekati. Dia menghadirkan isi hati Allah kepada manusia. Kemuliaannya akan menjadi nyata saat dia ditinggikan di salib. Ibu bapak, saudari-saudara, perikop ini mengajak kita untuk memperjelas posisi kita terhadap pribadi Yesus. Apakah kita hanya memandang Yesus sebagai sosok yang hebat, pembuat mukjizat dan pengajar, atau kita menemukan Dia sebagai kehadiran Allah yang ingin membimbing umatnya di jalan-jalan yang benar? Ajaran dan hidup Yesus tidak ada yang dapat dikritik karena tidak benar. Apa yang direkam oleh para penulis kitab suci berdasarkan kesaksian para saksi mata menggambarkan sosok pribadi yang sempurna. Namun juga tidak ada kesan dalam kitab suci bahwa para penulis Injil merekayasa seorang tokoh. Yesus tampil apa adanya, dan para penginjil menampilkan Yesus apa adanya. Sekarang kita ditanya, menurut kamu siapakah aku? Atau siapakah aku ini bagi kamu? Marilah kita menjawab pertanyaan ini dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.